warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali dengan saya Viva Asafa dari kelas 10 TJKT 2. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang manajemen, user, and group, administrasi sistem jaringan pada bab 12 ya teman-teman. Nah, materi apa saja sih yang akan kita bahas? Nah, di sini kita akan membahas tentang konfigurasi boot order, membuat user dengan add user, option pada user add, membuat user dengan add user, membuat group, menambahkan user ke group, dan yang terakhir menghapus user dan group. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konfigurasi pada order. Oke, sebelumnya kita sudah menginstal VIM dan kita pernah memasukkan CD atau DVD Debian untuk menginstalnya. Jadi ketika Debian itu dimatikan, maka proses ketika dinyalakan kembali itu kita masuk lagi ke mode install. Dikarenakan file installer Debian disimpannya di DVD. Akibatnya ketika mematikan Debian, tadi kemudian dinyalakan lagi, maka dia akan booting dari DVD. Jadi akan muncul menu untuk menginstal lagi seperti ini. Dan itu Debian-nya tidak hilang ya teman-teman. Nah, untuk mengatasinya, itu cukup mudah. Kita coba. Oke, di sini untuk mengatasinya, kalian bisa klik DVD pada pojok bawah atau yang seperti kaset, terus kalian bisa matikan checklist di sini. Lalu kita power off terlebih dahulu. Kemudian kita akan coba untuk login ulang. Di sini proses booting itu seperti awal ya teman-teman. Jadi jika Debian kalian seperti ini, jadi kalian tidak perlu panik. Oke, jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman, seperti waktu kita login sebelumnya. Di sini kita bisa masuk dan masukkan passwordnya. Oke, di sini tampilannya masih sama seperti sebelumnya. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Untuk materi yang kedua ini ada membuat user dengan add user. Oke, di sini cara membuat user itu ada dua cara. Yang pertama menggunakan user add, lalu yang kedua menggunakan add user. Di sini kita akan mempraktikkan dengan cara yang kedua, yaitu membuat user dengan cara add user. Nah, caranya kita masuk ke rootnya terlebih dahulu. Ketikkan perintah min. Lalu kita enter. Setelah itu kita masukkan password root. Lalu di sini kita ketikkan perintah add user. Di sini saya akan menamai usernya dengan user 4 ya teman-teman. Ini itu bebas, ini opsional. Kalian bisa juga untuk tidak mengisinya. Kita enter. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat password baru. Langsung saja. Dan kita masukkan password yang sebelumnya kita buat juga. Di sini jika kalian mau mengisinya tidak apa-apa, tapi karena saya tidak akan mengisinya, jadi saya enter saja. Setelah itu saya di sini, jika menurut kalian yang di atas ini sudah sesuai, kita bisa
klik Y, lalu enter. Lalu di sini ketikkan perintah cut slash etc slash password. Lalu kita enter. Bisa dilihat di sini otomatis akan tersimpan ya teman-teman. Di sini sudah tersimpan di dalam file bin bash. Di sini saya akan coba ls untuk memastikan apakah sudah tersimpan di dalam home apa belum. Oke, di sini file yang baru saja kita buat itu sudah otomatis tersimpan ya teman-teman. Sekarang kita akan coba cek 10 baris terakhir dengan perintah tiles. Lalu enter. Nah, di sini jika kita menggunakan add user itu terlihat lebih simpel dan praktis. Di sini filenya sudah muncul ya teman-teman. Kita cek dengan perintah to user lalu kita cek apakah sudah berada pada file user 4 dengan ketikan perintah wow. Kita enter. Nah, di sini sudah berada pada file user 4. Lalu untuk melihat posisi kita sedang berada di mana, kita bisa ketikkan pwd. Lalu enter. Nah, di sini posisi terakhir kita itu berada pada root ya teman-teman. Jadi pwd itu bisa melihat di mana posisi kita berada. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Materi yang ketiga, ini ada option pada user aid. Oke, semisal di sini saya akan ketikkan perintah ls/hold. Lalu saya enter. Nah, maka di sini tidak akan muncul file apapun. Sedangkan jika saya ketikkan perintah ls/home, maaf, lalu enter, maka di sini akan ada user yang sebelumnya sudah saya buat di materi sebelumnya. Karena kelemahannya hanya di bin bash secara tampilan. Di sini bin esa itu tampilannya sederhana, kalau bin bash itu tampilannya seperti ini. Di sini saya akan coba masuk ke user dengan ketikkan perintah to min enter user lalu enter. Nah, di sini itu ada beberapa option ya teman-teman yang bisa kita gunakan. Di sini option yang paling penting itu yang akan kita gunakan itu ada min m, yaitu di mana kita membuat home directory. Selanjutnya ada min s, yaitu di mana kita membuat home directory, min f yaitu untuk mendefinisikan sel yang kita gunakan. Misalkan di sini saya akan membuat user baru. Di sini ketikkan perintah min m s.
bin live base user 3. Di sini saya akan membuat yang user 3. Lalu enter. Kita akan coba kembali home. Lalu enter. Nah, di sini otomatis direktorinya itu akan membuat file yang kita inginkan karena kita menggunakan min_m yang tadi. Kita coba cek lagi. Nah, di sini untuk user 3 itu dibuatkan di bin base ya teman-teman. Karena saat kita mendefinisikannya, kita menggunakan option min_s atau bin base. Untuk user 3 ini belum memiliki password. Jadi kita harus menambahkan passwordnya dengan perintah password user 3. Lalu kita enter. Nah, di sini kalian bisa masukkan password. Kita akan coba masuk ke user 3. Di sini kalau dari root ke user itu tidak akan menggunakan password, tapi jika dari user ke root itu pasti menggunakan password. Lalu kita cd. Nah, di sini kita sedang berada di home root-nya. Kita cek. Di sini posisinya itu di home user 3. Di sini kita coba masuk ke user 3-nya. Lalu kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke user 3-nya ya teman-teman. Nah, misalkan kita mau melihat history. Di sini tidak akan ada historinya karena history itu dibuat oleh user. Jika ingin melihat history, kita harus masuk ke usernya terlebih dahulu. Nah, jika kita sudah masuk ke usernya, kita ketikkan perintah history. Kita enter. Nah, di sini itu sudah ada historinya seperti sebelumnya ya, maaf. Nah, di sini itu historinya sedikit, hanya beberapa sedikit doang ya teman-teman. Pada dasarnya kita coba masuk ke root. Intinya kalau kita mau membuat user harus menambahkan opsi terhadap user yang ingin kita buat. Seperti di sini ada min B, min C, min D, min R, dan lain-lain. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Untuk materi yang keempat ini ada membuat user dengan add user. Langsung saja. Oke, seperti sebelumnya.
Untuk membuat user itu ada dua cara. Yang pertama menggunakan user add dan yang kedua bisa menggunakan add user. Perbedaannya kalau pada user add, segala informasi yang ada pada user itu akan dibuatkan secara otomatis dan nanti tidak termasuk dengan password. Sedangkan jika pada add user itu harus mengisikan sendiri atau mengerjakan secara manual informasi usernya dan juga akan dimintai password. Di sini saya akan coba add user. Di sini saya akan membuat user 2. Lalu kita enter. Dan di sini otomatis akan dimintai password karena kita menggunakan add user. Nah, untuk di sini kalian bisa mengisi, tapi saya tidak akan mengisinya, jadi saya enter-enter saja. Dan jika menurut kalian informasinya sudah sesuai, kalian bisa klik J pada keyboard lalu enter. Kita akan coba cek dengan ls/home lalu enter. Di sini usernya itu akan masuk ya. Di sini user yang baru saja kita buat, user 2 juga sudah masuk. Karena memakai add user, di mana add user itu akan mengarahkan langsung usernya ke dalam file binbash, teman-teman. Kita coba cek cat flash etc flash, lalu enter. Nah, di sini filenya sudah masuk semua ya, teman-teman. Di sini user 2 itu berada pada binbash. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Untuk materi yang kelima ini ada membuat group. Nah, fungsi dari group ini adalah untuk mengelompokkan beberapa user menjadi satu. Misalkan kita mempunyai user dari 1 sampai 5 dan kita mau memberikan akses tertentu pada 3 user saja. Maka kita tidak perlu mengonfigurasi satu persatu pada 3 user tersebut. Di sini kita menggunakan yang namanya group. Jadi ketika user itu akan langsung terkonfigurasi semua, jadi kita hanya perlu mengonfigurasi satu kali saja. Maka semua user yang ada dalam grup akan otomatis terkonfigurasi oleh sendirinya. Langsung kita praktekkan saja. Oke, untuk membuat grup itu kita bisa menggunakan perintah group add. Dan di sini saya akan menamainya dengan group 1. Setelah itu kita enter. Kita cek cat flash etc flash group. Lalu enter. Bisa dilihat di sini sudah muncul grup 1. Berarti kita sudah berhasil untuk membuat grup 1. Di sini saya akan membuat grup lagi dengan perintah seperti sebelumnya. Group add. Dan di sini saya akan menamainya dengan group 2. Lalu enter. Kita cek kembali. Kita enter. Dan di sini group 2-nya juga sudah berhasil kita buat ya, teman-teman. Nah, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Untuk materi yang keenam, di sini ada menambahkan user ke grup.
Langsung kita praktekkan saja. Sebelum menambahkan user ke grup, di sini kita harus mengecek dulu apakah usernya sudah masuk ke grup apa belum. Nah, di sini usernya masuk dalam masuk dalam grup ya, teman-teman. Lalu kita coba cek lagi. Nah, untuk menambahkan user pada sebuah grup, kita bisa ketikkan perintah usermod lalu enter. Di sini terdapat opsi yang dapat kita gunakan. Di sini yang paling penting itu ada opsi G. Tujuannya adalah untuk menambahkan grup baru pada suatu user. Misalkan di sini saya akan coba menambahkan user 2 ke grup 1. User mod min users 2. Lalu enter. Lalu kita coba cek user 2-nya. Nah, di sini user 2 itu sudah termasuk ke dalam grup 1 ya, teman-teman. Lalu di sini saya akan coba untuk menambahkan user 2 ini ke dalam grup 2. User. Lalu enter. Kita coba cek user 2-nya kembali. Nah, di sini sudah masuk ke dalam grup 2, tetapi grup 1-nya itu hilang karena kita menggunakan min G ini. Jadi, jika kita ingin dua usernya itu masuk ke dalam grup 2 dan juga grup 1, kita harus menambahkan option. Jadi selain min G, kita juga bisa menggunakan min A ya, teman-teman. Append. Artinya menambahkan. Kita coba usermod min A. Di sini G-nya itu nggak usah dikasih min lagi karena sudah diwakilkan sama min yang pertama. Grup 1 user 2. Karena tadi grup 2-nya sudah masuk, jadi kita akan masukkan yang grup 1 ya, teman-teman. Lalu kita enter. Kita coba cek ke user 2 kembali. Nah, di sini otomatis user 2-nya itu akan masuk ke dalam grup 1 dan grup 2 ya, teman-teman. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Untuk materi yang terakhir ini ada menghapus user dan grup. Langsung saja. Untuk menghapus user, di sini kita bisa menggunakan perintah user
del spasi double min H. Lalu kita enter. Bisa dilihat di sini ada banyak option yang bisa kita gunakan. Dan di sini yang terpenting itu adalah min R, yaitu remove. Artinya menghapus home directory. Kita coba cek home directory-nya terlebih dahulu. Di home directory-nya ini terdapat user 2, 3, dan 4 ya teman-teman. Kita coba tile etc. Nah, di sini terdapat user 4 dengan ketentuan bin base. Kita coba untuk menghapus user 4 ini dengan perintah user del min R user 4. Lalu enter. Jika teman-teman benar-benar ingin menghapus file ini, di sini ada option min F ya teman-teman. Jadi kita bisa tambahkan. Kita enter. Setelah itu kita cek. Nah, bisa dilihat di sini user 4-nya itu sudah hilang. Kita cek kembali dengan cut. Enter. Nah, di sini user 4-nya itu benar-benar sudah hilang. Sekarang kita akan coba untuk menghapus grup. Untuk menghapus grup, kita bisa menggunakan perintah row. Grup 2. Di sini saya akan coba untuk menghapus grup 2 ya teman-teman. Lalu kita enter. Kita coba cek. Nah, bisa dilihat di sini grup 2 itu sudah hilang. Sekarang kita coba cek user 2 karena user 2 itu termasuk ke dalam grup 1 dan grup 2. Kita enter. Di sini juga grup 2-nya sudah hilang ya, teman. Ya, di sini grup 2-nya juga sudah hilang ya, teman-teman. Dan di sini grup user 2 itu hanya termasuk dalam grup 1 saja. Intinya, grup ini akan otomatis hilang dari grup user-user yang sudah termasuk dalam grup. Oke, itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.